Setelah menggunakan Instago Ultra selama 1 bulan, ini adalah beberapa hal yang menurutku mengapa kamera ini worth it untuk dibeli. Nah, alasanku untuk membeli Insta360 Go Ultra ini adalah aku butuh kamera yang dimana bisa dipakai nge-shoot POV, bisa dipakai buat nge-shoot timelapse, dan juga ringkas untuk dibawa kemana-mana. So, akhirnya aku pilih Insta360 Go Ultra. Hal yang paling menarik dari Insta360 Go Ultra dibanding dengan kelas action cam yang aku pakai sebelumnya adalah di Insta360 Go Ultra ini kameranya bisa dilepas. Kamu mau pakai kameranya saja tanpa menggunakan action portnya, tinggal dipencet dan tinggal dilepas. Dan yang menarik, kameranya tetap connect dari kamera ke layarnya. So, kamu tetap bisa monitoring apa yang kamu rekam dari layarnya. Nah, yang menarik, selain kameranya bisa dilepas dari action portnya ini bisa di flip ke depan. Nah, kamu bisa pakai untuk selfie dan ya, sangat menarik karena kamu bisa preview langsung hasil gambar dari kamera ini tanpa harus ngebolak-balik kameranya. Suka yang lainnya itu adalah Pure Video. Jadi Pure Video itu sebenarnya adalah fitur yang dimana Instago Ultra bakal memproses lagi footage yang direkam, sehingga algoritma kameranya akan memproses itu dan mereduce banyak noise sekaligus menambah ketajaman dalam footage-nya. Nah, makanya saat kita merekam dalam mode Pure Video, preview tampilannya tuh tidak langsung bagus seperti hasilnya, karena di footage-nya akan di post processing lagi setelah direkam. Jadi setelah direkam baru kelihatan kalau misalnya footage-nya itu bersih dari noise. Nah, Pure Video ini sebenarnya fitur yang bisa kamu set otomatis aktif kalau kondisinya low light, atau bisa juga diaktifkan di mode Insta360-nya. Untuk spesifikasinya, kamera ini bisa merekam 4K sampai 60 fps. Dan di penggunaanku, aku hanya menggunakannya kebanyakan di 24 atau maksimal di 30 fps. Selain kamu bisa preview saat kameranya dilepas dari action portnya, kamu juga bisa playback footage yang direkam dari Instago Ultra ini tanpa harus kameranya nempel ke action portnya. Fitur ini menarik karena di brand yang lain, saat kameranya lepas dari action port atau monitornya, kamu tidak bisa preview file yang direkam dari kameranya. Jadi kamu harus connecting dulu kameranya ke layar, baru bisa preview. Nah, yang menarik berikutnya menurutku buat kamu yang sering bawa kamera ke outdoor, kamera ini tidak overheat walaupun dipakai dalam kondisi panas sekalipun. Jadi aku sudah ngetes bawa kamera ini keluar di siang hari dan sambil merekam, dan tidak overheat sama sekali. Walaupun bodinya bakal panas. Saat dipegang mungkin bakal anget di tanganmu, tapi dia tetap rekam dan tidak overheat. Ada satu fitur yang menurutku overkill dan menurutku pantas untuk diimplementasikan ke kamera-kamera yang lain, yaitu fitur yang namanya interval video. Jadi fitur interval video adalah fitur yang dimana kamera ini ngerekam setiap beberapa detik. Kita bisa memilih durasi perekamannya itu berapa lama. Jadi di sini contoh aku pakai 15 detik. Jadi setiap 3 menit kameranya bakal nyala untuk ngerekam footage selama 15 detik. Habis itu mati lagi. Fitur ini adalah fitur yang menurutku sangat bagus dan ini hanya diimplementasikan di Insta360. Fitur yang kedua yang menurutku sangat membantu di workflowku adalah di Insta360 kita bisa ngeset maksimal rekam dari satu footage. Jadi misalnya kita masuk ke pengaturan rekam, di sini kita bisa milih maksimal durasi dari satu footage yang kita rekam. Aku menggunakan kamera ini untuk merekam BTS, tapi kadang-kadang aku lupa buat matiin rekamannya. Jadi kamera BTS-nya tuh lowbat karena lupa dimatiin rekamannya. File rekamannya juga jadi panjang, jadi bingung ngeditnya kayak gimana. So, di kamera ini kita bisa ngeset maksimal durasi dari setiap rekaman, mulai dari 1 menit, 15 detik, sampai 2 jam. Jadi kita bisa melimit maksimal durasi dari rekaman di setiap footage-nya, sehingga kameranya tidak kehabisan storage maupun kehabisan baterai. Di kamera ini ada fitur yang namanya loop recording, yang dimana kamu bisa ngeset, misalnya kamu ngeset 1 menit. Jadi kamera ini bakal ngerekam misalnya 5 menit gitu, terus kamu matiin, yang bakal tersave adalah 1 menit terakhir. Lalu yang ketiga, fitur yang menurutku paling menarik adalah pre-recording. Jadi pre-recording ini adalah kameranya bakal nge-record sebelum kamu ngepencet tombolnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu bawa kamera ini keluar dan ada hal yang kelewatan dan lupa direkam, tinggal dipencet aja dan kameranya bakal nge-save beberapa detik sebelum shutternya dipencet. Nah, untuk aksesoris sendiri aku menggunakan 2 aksesoris di sini untuk membuat shoot POV.
Yang pertama itu adalah head clip. Jadi kamu tinggal pakai topi. Terus ini udah ada head clipnya, tinggal kamu jepit dan kameranya tinggal dicabut dan dipasang di topi kayak gini. Kamu bisa rekam, coba kita tes rekamnya. Nah, ini contoh rekaman kalau misalnya kita pakai aksesoris head clip dari Insta360 untuk bikin POV. Tapi kalau untuk penggunaan yang lebih casual dan lebih tidak kelihatan lagi ngerekam, itu sebenarnya yang di dada lebih bagus untuk dipakai. Aksesoris kedua yang sering kupakai adalah kalung ini. Ini kalung bawaan juga dari Insta360. Pakainya kita tinggal pakai kayak gini. Lalu kameranya tinggal dicabut dan tinggal dipasang. Ini bakal nempel kuat banget. Nggak bakal lepas. Ini bisa portrait dan juga landscape. Nah, yang menarik di kalung POV-nya tuh bisa di set angle-nya untuk lebih nongak ke bawah atau lurus ke depan. Jadi kalau misalnya kita mau POV-nya agak nunduk ke bawah, kita tinggal putar ini sini. Jadi pas dia nempel di dada itu agak nunduk ke bawah. Tapi kalau misalnya kita mau lurus, tinggal diputar lagi. Ini bakal lurus. Nah, setelah beberapa minggu menggunakan Insta360 Go Ultra ini, akhirnya kamera ini support fitur log footage. Karena dynamic range-nya jadi lebih luas dan juga kita bisa lebih leluasa dalam mengedit warna atau color grading dari footage Insta Go Ultra ini. Menurutku kemampuan iLog-nya sangat bagus, sangat enak buat diedit, dan yang pertama warnanya jadi lebih natural. Yang kedua, ketajamannya jadi berkurang sehingga kita bisa menambah ketajaman di akhir. Lalu yang ketiga, lebih gampang buat di-matching dengan kamera-kamera yang lain. Sehingga aku bisa lebih luas dalam color grading menggunakan footage dari Insta360 Go Ultra ini. Nah, fitur yang lain yang menurutku cocok buat kamu yang sering nge-vlog menggunakan kamera ini adalah kamera ini bisa connect ke mic yang sudah support Bluetooth. Jadi kamu bisa konekin kayak mic yang sudah support Bluetooth ke kamera ini. Aku sudah ngetes mengkonekkan kamera ini dengan DJI Mic 2 dan sangat berfungsi dengan baik. Cuman di penggunaan sendiri aku jarang pakai fitur ini. Lalu aksesoris yang lain yang menurutku worth it buat dibeli untuk Insta360 Go Ultra ini adalah macro lens. Jadi macro lens ini bikin minimum focus distance kameranya jadi sangat dekat. Jadi kamu bisa nge-shoot makro kayak gini. Aksesoris ini menurutku wajib buat kamu yang mau nge-shoot angle-angle yang lebih fresh dan lebih berbeda menggunakan Insta360 Go Ultra ini. Mungkin karena dari tadi aku membahas cuman kelebihannya, beberapa kekurangan yang menurutku pantas untuk mendapat update adalah warna dari kamera ini masih 8 bit, belum 10 bit. Oh iya, lalu kekurangan yang kedua yang menurutku bisa untuk mendapat upgrade adalah mounting dari kamera ini tidak universal. Jadi buat kamu yang pakai kamera lain dari Insta360, kamu tidak bisa pakai mountingnya di Insta Go Ultra ini. Jadi setiap tipe kamera dari Insta360 punya mounting masing-masing, sehingga kamu tidak bisa plug and play satu sama yang lainnya. Nah, untuk harga, aku membeli kamera ini sekitar 7 jutaan, yang dimana untuk sebuah kamera yang hanya digunakan untuk nge-shoot POV, kelas kamera yang sama di brand lain bisa dapat di harga di bawah 5 juta. Tapi menurutku untuk semua fitur yang kujelaskan tadi, ada beberapa fitur yang tidak ada di brand lain. Menurut kameranya sangat worth it, dan ya aku bakal nge-shoot banyak hal dengan kamera ini ke depannya. Mungkin sekian videoku kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.